Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Afrilia Nur Zahra dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 121125110088. Pada video kali ini, saya akan menganalisis kasus komunikasi organisasi dan etika yang terjadi dalam Miss Universe Organization atau MUO, khususnya antara Direktur PL Lokal Nawat dan Miss Universe Meksiko Fatimah Bosch. Kasus ini cukup menarik karena memperlihatkan beberapa kegagalan komunikasi vertikal, krisis komunikasi, dan pelanggaran etika kepemimpinan dalam sebuah organisasi global. Pertama, mari kita bahas dari analisis saluran komunikasi. Dalam situasi ini, Nawat sebagai direktur memberikan teguran kepada finalis secara langsung dan terbuka melalui siaran publik. Perilaku tersebut menunjukkan adanya masalah dalam komunikasi dari atasan ke bawah, karena ia memilih cara yang konfrontatif dan membuat finalis merasa dipermalukan di depan banyak orang. Seharusnya, Nawat menggunakan saluran komunikasi yang lebih pribadi dan tertutup, seperti rapat internal, pertemuan pribadi, atau peringatan resmi secara personal. Dengan cara ini, masalah dapat diatasi dengan efektif, profesional, dan sesuai etika, tanpa merusak reputasinya ataupun kesehatan mental finalis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pilihan untuk menegur melalui siaran publik ini adalah langkah yang tidak sesuai dengan prinsip dan etika praktik komunikasi organisasi yang baik. Kedua, mari kita bahas tentang etika dan cara berkomunikasi sebagai pemimpin. Dalam kejadian ini, Nawat memanggil finalis dengan kata-kata yang menghina seperti sangat bodoh. Ungkapan tersebut jelas mencerminkan gaya kepemimpinan yang otoriter dan kurang terbuka terhadap orang lain. Akibatnya sangat serius. Semangat finalis bisa saja menurun drastis, motivasi mereka bisa hilang, dan harga diri mereka sebagai individu maupun profesional ikut rusak. Lebih dari itu, tindakan ini juga merusak reputasi organisasi ini di mata masyarakat global. Dalam konsep kepemimpinan yang inklusif, seorang pemimpin seharusnya menunjukkan rasa empati, menghormati keberagaman, dan membangkitkan motivasi positif melalui percakapan yang ramah serta membangun. Oleh karena itu, penggunaan bahasa yang kasar sama sekali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan kepemimpinan yang inklusif. Selanjutnya, mari kita tinjau dari perspektif komunikasi dari bawah ke atas, yaitu aksi walkout yang dilakukan oleh para finalis setelah kejadian tersebut. Tindakan ini adalah bentuk umpan balik nonverbal dari bawahan ke atasan yang sangat kuat dan bermakna simbolis. Aksi walkout ini menyampaikan pesan jelas bahwa para finalis tidak menerima gaya kepemimpinan yang merendahkan dan menuntut lingkungan organisasi yang lebih adil serta menghormati martabat setiap individu. Dengan ini, mereka justru menyampaikan pesan paling tegas bahwa rasa hormat dan profesional lebih penting dari jabatan. Selain itu, aksi ini mendorong organisasi pusat MUO untuk segera bertindak tegas guna menjaga nilai integritas dan pemberdayaan perempuan, yang merupakan ini adalah nilai inti dari mereka. Jadi, kesimpulannya tuh, kasus ini menekankan betapa pentingnya etika dalam komunikasi di dalam organisasi. Pemimpin harusnya bisa mengatur pesan melalui saluran yang sesuai, menjaga cara berbicara, dan menciptakan budaya komunikasi yang terbuka untuk semua. Jika gagal dalam hal ini, bukan hanya akan timbul perselisihan di dalam, tapi juga bisa merusak nama baik organisasi di dunia internasional. Demikian analisis saya tentang kasus komunikasi organisasi dan etika di Miss Universe Organization. Terima kasih atas perhatiannya.